Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggini Dwi Widiani, NIM 2011050042 dari program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenjang karir pustakawan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu pustakawan. Pustakawan merupakan seorang yang menyelenggarakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya, berdasarkan ilmu yang dimiliki melalui pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan angka kreditnya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bab 4, jenjang jabatan dan pangkat golongan ruang pasal 7. Jabatan fungsional pustakawan dibagi menjadi dua, yaitu pustakawan tingkat terampil dan pustakawan tingkat ahli. Jenjang jabatan pustakawan tingkat terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu yang pertama pustakawan pelaksana, yang kedua pustakawan pelaksanaan lanjutan, dan yang ketiga yaitu pustakawan penyedia. Untuk jenjang jabatan fungsional pustakawan tingkat ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu yang pertama pustakawan pertama, kedua pustakawan muda, ketiga pustakawan media, dan keempat yaitu pustakawan utama. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pustakawan tingkat terampil sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, yaitu pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan pustakawan tingkat terampil harus memenuhi syarat. Yang pertama, berijazah paling rendah di 2 bidang perpustakaan dan informasi atau di 2 bidang lain, ditambah mengikuti dan lulus diklat calon pustakawan tingkat terampil. Syarat kedua yaitu pangkat paling rendah pengatur muda golongan ruang 2 atau B. Yang ketiga, bertugas pada unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi sekurang-kurangnya selama 2 tahun berturut-turut. Yang keempat, setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun tertentu. Sedangkan syarat untuk menjadi jabatan pustakawan tingkat ahli yaitu yang pertama, berijazah paling rendah S1 bidang perpustakaan dan informasi atau sarjana bidang lain ditambah mengikuti dan lulus diklat calon pustakawan tingkat ahli. Yang kedua, pangkat paling rendah penata muda golongan ruang 3 atau A. Yang ketiga, bertugas pada unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi sekurang-kurangnya selama 2 tahun berturut-turut. Yang keempat yaitu setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Yang kelima yaitu memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan sebagaimana lampiran 4 Keputusan Menpa nomor 132 Kep Empan 12/2002 sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya yang berasal dari pendidikan atau ditambah angka kredit dari kegiatan unsur utama lainnya. Pokok dan fungsi pustakawan tingkat terampil sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu yang pertama pustakawan pelaksana.
Tugasnya yaitu menghimpun alat seleksi bahan pustaka. Yang kedua, melakukan survei bahan pustaka. Yang ketiga, membuat dan menyusun desiderata. Yang keempat, meregistrasi bahan pustaka. Yang kelima, melakukan verifikasi data bibliografi. Tugas pustakawan pelaksana lanjutan. Yang pertama, mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi. Yang kedua, mengumpulkan data dalam rangka survei minat pemakai. Yang ketiga, mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka penyiangan bahan pustaka. Yang keempat, mengelola hasil penyiangan. Yang kelima, mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengelolaan bahan pustaka. Yang keenam, melakukan klasifikasi sederhana. Yang ketujuh, mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu katalog. Sedangkan tugas pokok pustakawan penyelia yang pertama yaitu mengelola data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi. Yang kedua, mengelola data dalam rangka menyusun rencana operasional pengelolaan bahan pustaka. Yang ketiga, melakukan katalogisasi yang bersifat kompleks. Yang keempat, membuat anotasi. Yang kelima, menyuting data bibliografi. Yang keenam, menyusun bibliografi, indeks, dan sejenisnya. Sedangkan tugas pokok dan fungsi pustakawan tingkat ahli yaitu yang pertama, pustakawan pertama. Tugasnya mengumpul data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi. Yang kedua, mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi. Yang ketiga, mengumpulkan data dalam rangka survei minat pemakai. Yang keempat, mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka evaluasi dan penyiangan koleksi. Yang kelima, mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan pustaka. Yang keenam, mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengelolaan bahan pustaka. Tugas untuk pustakawan muda yaitu menganalisis dan menyusun rencana operasional pengembangan koleksi. Yang kedua, membuat instrumen dalam rangka survei minat pakai. Yang ketiga, mengolah dan menganalisis data dalam rangka survei minat pemakai. Yang keempat, menyeleksi bahan pustaka. Yang kelima, menetapkan hasil evaluasi dan penyiangan koleksi. Tugas pokok pustakawan madya yang pertama, menyusun tinjauan pustaka. Yang kedua, menjadi penanggung jawab editor dalam pemberian informasi teknis. Yang ketiga, menyusun program intervensi pengembangan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Yang keempat, melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi kepada penyelenggara dan pengelola tingkat provinsi. Yang kelima, melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaat perpustakaan, dokumentasi, dan informasi tingkat provinsi. Sedangkan tugas pokok pustakawan utama yaitu menjadi penanggung jawab dalam pembuatan tinjauan kepustakaan, melakukan penyuluhan tentang pembangunan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan tingkat nasional. Yang ketiga, mengevaluasi dan menyempurnakan hasil kajian yang bersifat kompleks. Yang keempat, menyempurnakan karya dalam rangka membuat analisis kritik terhadap kepustakawan. Yang kelima, menelaah pengembangan di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Baik, sekian dari saya. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.